Tahu nggak sih? Hidup itu pada dasarnya aneh. Tapi, kalau kita tahu anehnya di mana, kita bisa gunain itu untuk menarik keajaiban. Seperti di kisah ini beneran. Fakta seru, tapi benar. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nuryanti, sahabat baik kamu. Betul, tiba-tiba saya tuh kaget. Bukan karena dikagetin sama orang atau melihat sebuah rekening yang mendadak jadi nol. Bukan. Kagetnya itu justru karena banyak orang yang pernah mengalami kisah yang dulu pernah saya alami sama. Mungkin kamu juga sedang ditonton oleh Yang Maha Kuasa kepada video ini karena ada sebuah peristiwa yang sama banget dengan kisah di hari ini. Jadi gini teman-teman, saya langsung bacain intinya ya. Di kisah ini ada seseorang yang mengalami sebuah peristiwa tuh sangat umum. Dia pengen banget nikah di tahun ini. Tapi sekarang itu jodohnya belum ketemu. Dan dia curhat teman-teman. Sampai detik ini setiap kali ketemu calon jodoh entah kenapa gagal mulu. Tapi saya punya jawaban sendiri yang paling pas insya Allah seizin Tuhan buat pertanyaan itu. Jadi, kalau kamu punya permasalahan yang sama, bukan cuma jodoh ya. Saat ini mungkin kamu sedang pengen punya uang banyak, tapi kok gagal terus bisnisnya. Pengen ketemu jodoh, tapi kok gak ketemu terus sama jodohnya. Apapun yang sedang kamu inginkan, coba deh tonton video ini pelan-pelan. Resapi sampai habis. Insya Allah ini benar. Jadi gini teman-teman, langsung aja ya, coba. Kamu sadar nggak sih, ada kesalahan besar, mohon maaf, yang selama ini sering banget kamu lakukan. Benar, ada satu kesalahan yang paling sering kamu ulangi dalam hidup kamu, yang entah kenapa sampai detik ini, itu tidak bisa kamu hindari. Apa itu? Betul banget. Diri kamu berpikir untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengejar hal itu. Betul apa enggak? Saya ulangi ya. Sebuah kesalahan besar yang selama ini sering banget kita lakukan, padahal itu keliru, parah banget, adalah kita berpikir nih, kalau kita pengen sesuatu apapun itu, kita harus ngejar, bener nggak? Padahal kalau kita lihat kenyataan ya, pakai fakta, bukan asumsi. Kenyataannya sesuatu yang kita kejar malah menjauh, bener nggak? Coba lihat-lihat, lihat kisah hidup kita deh. Apapun yang kamu kejar dalam hidup itu makin menjauh kan? Nah, anehnya di sini, hidup itu ternyata berpihak kepada seseorang yang netral. Saya ulangi, hidup itu alam semesta nih dengan seizin Tuhan itu malah berpihak bukan kepada orang yang ngejar loh, tapi justru kepada orang yang netral. Di saat kita udah gak cari lagi, di saat kita udah gak ngejar lagi, di saat itulah anehnya, malah kita dapat atau ketemu dengan apa yang kita cari dulu. Bener nggak? Coba renungkan. Ayo, resapi. Kalau kamu benar-benar udah ada pengalaman persis banget, relate banget dengan apa yang saya katakan barusan, coba dong tulis di komentar ya. Tulis di komentar supaya kamu atau mungkin yang baru ketemu video ini bisa tahu bahwa emang bener nggak sih? Masa sih? Nah, coba kalau kamu masih ragu, baca komentar ya. Baca komentar, lihat dari sahabat-sahabat yang curhat di komentar, yang bersaksi bahwa ini memang relate. Bener nih. Di saat kita udah nggak berharap lagi, malah dateng, malah dapet. Itu aneh tapi bener. Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan berliannya begini. Oke, Mbak. Saya pernah mengalami itu dan itu benar. Tapi, wah, ada tapinya nih. Kalau gitu, gimana dong, Mbak, cara saya bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar saya mau? Kalau nggak dikejar, bukannya itu kita jadi kaum rebahan, Mbak. Mohon maaf, tidur gitu. Terus gimana kita caranya berusaha, Mbak, untuk mendapatkan apa yang kita mau? Kan nggak masuk akal. Salah, salah banget, mohon maaf. Justru itu masuk akal banget. Maksudnya gimana nih? Saya kasih tahu caranya ya.
Tolong kamu lakukan pelan-pelan, kamu resapi dulu deh gini, ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus bersyukur dulu dengan lawannya. Saya ulangi, nanti saya perdalam ya. Kamu ingat-ingat aja dulu. Ketika kamu menginginkan sesuatu, ya sesuatu nih, apapun itu deh, kamu syukuri dulu. Ketika kamu sedang dalam keadaan berlawanan, syukuri sesyukur-syukurnya. Maksudnya gini, misal, ketika kamu pengen menikah, punya jodoh ya, ketemu jodoh nih, kamu syukuri dulu. Ketika kamu belum ketemu jodoh alias ketika masih single atau jomblo, semakin kamu bisa happy di waktu jomblo, semakin dekat kamu dengan jodohmu yang terbaik. Itu aneh tapi benar. Saya ulangi ya, saya ambil contoh masalah jodoh dulu. Kalau kamu pengen ketemu jodoh yang terbaik, bahagiakan dulu dirimu, diri kita ini. Ketika diri kita masih single atau jomblo, bahagiakan sebahagia-bahagianya. Jadi, jangan malah ngarep tahun ini saya nikah, atau ini saya pengen ketemu jodoh. Enggak, nikmatin dulu aja, nikmati senikmat-nikmatnya. Bikin diri kita bagaimanapun caranya bahagia ketika jomblo, ketika kita single. Anehnya, semakin kita bahagia di waktu kita single, semakin jodoh itu malah akan mendekat. Tiba-tiba datang dalam hidup kita. Itu bener loh, itu kenyataan. Coba deh, sekali lagi. Kalau kamu punya pengalaman seperti ini, tulis di komentar ya, supaya banyak teman-teman kamu yang paham bahwa ini benar. Soal duit gimana? Sama. Kamu pengen duit banyak, bagus itu harus banget. Semua sahabat saya harus jadi orang kaya yang baik. Amin. Nah, gimana caranya supaya jadi orang kaya, Mbak? Ketika kita belum punya duit, bikin diri kita happy dulu. Coba lihat duit kamu di rekening. Ada berapa sekarang? Nah, duit yang segitu tuh jangan dikeluhin. Jangan berkata, aduh duit saya segini, dikit banget sih. Aduh harga cabai kok naik mulu sih. Aduh kok begini. Aduh kok begitu. Ngeluh soal duit itu sama aja doain rezeki kita jadi mampet. Saya ulangi ya, ngeluh soal harga, ngeluh soal uang, soal duit, soal rezeki, itu sama aja secara nggak langsung ngedoain rezeki kita sendiri seret. Jadi yang harus dilakukan apa Mbak? Duit kamu berapapun, uang kamu berapapun itu, bikin diri kita happy dengan uang itu. Misal nih, duit saya tinggal 5.000 Mbak. Oke, hal apa yang bisa kamu lakukan dengan 5.000 dan bikin kamu happy? Saya kasih ide. Setengahnya kamu sedekahin, setengahnya kamu beliin sesuatu yang bisa bikin kamu happy. Saya ulangi ya, setengahnya kamu sedekahin, setelah kamu sedekahin, setengahnya lagi kamu pakai buat beli sesuatu yang bikin diri kamu bahagia. Ingat, pesan saya, bahagia. Kenapa? Kenapa bahagia? Kamu sadar nggak? Bahagia itu adalah bahan baku dari bersyukur. Saya ulangi, bahagiamu adalah bahan baku dari rasa syukurmu akan apa yang kamu miliki, akan apa yang sudah kamu rasakan. Betul apa betul? Ya kan? Kamu bahagia nih sekarang makan nasi pakai telur ceplok, pakai kecap. Wah, itu bukannya bersyukur ya? Ya kan? Mungkin nggak kalau orang yang nggak bersyukur dia bahagia dengan apa yang dia makan, dengan apa yang dia lakukan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Orang kalau bahagia itu pasti bersyukur. Udah selesai. Betul? Kamu bahagia dengan baju kamu. Kamu pasti bersyukur. Caranya langsung dengan baju yang kamu pakai. Kamu bahagia dengan anak kamu. Kamu bersyukur dengan anak yang kamu miliki. Di mana kita bahagia, disitulah secara tidak sadar kita bersyukur. Betul ya? Betul tidak? Renungkan. Nah, itu maksud saya, teman-teman. Jadi, sekarang coba lihat, apa yang kamu mau, apapun yang kamu mau, bahagiain dulu diri kamu. Ketika belum mendapatkannya,
Kalau kamu udah bisa bahagia secara total, secara utuh dengan apa yang sedang kamu rasakan saat ini, anehnya apa yang kamu pinta pada Tuhan itu lebih cepat datang. Nah, sekarang gini Mbak, kalau gitu kita boleh berdoa nggak sama Tuhan Mbak? Jawab saya pertanyaanmu itu kenapa? Loh, loh, loh. Iya, iya kan Mbak? Kita perlu berdoa nggak sama Tuhan? Ya harus dong. Berdoa itu harus terus-menerus. Kamu doakan sama Tuhanmu. Minta sama Tuhan tuh wajib hukumnya. Tapi dalam usahamu, dalam ikhtiar kita nih, ikhtiar usaha ya, kita jangan ngeluh gitu aja. Apa yang sedang kita miliki, kita bahagiain dulu. Nanti yang kita doain lebih cepet tuh datangnya. Malah nyamperin kita, bukan kita kejar. Benar, percaya deh. Jadi sekarang gini, coba kita praktek ya. Coba kamu catat deh, apa yang menjadi keinginan terbesar kamu, ya. Satu aja dulu, misal kamu pengen nikah atau kamu pengen pergi ke sebuah tempat gitu kan ya, atau kamu pengen banyak duit, atau mungkin kamu pengen dapat pekerjaan. Oke. Sekarang ingat pesan saya. Kamu catat di kertas ya. Kamu catat di kertas dengan huruf besar semua. Sebesar-besarnya kamu catat. Katakan yang kamu tulis di kertas seperti ini. Udah siap? Udah ya? Jadi gini catatannya. Tulis, kalau saya ingin mendapatkan sesuatu, saya harus bahagia dulu. Ketika belum mendapatkannya, itu wajib. Tanda seru 2. Oke? Udah ditulis. Nah, kalau udah ditulis itu nanti tulisannya itu kamu tempel. Tempel di mana? Tempel di tembok, tempel di mana kek, yang mana tembok itu paling sering kamu lihat, kamu pelototin deh tuh tembok ya. Mau ditempel di tembok kamar, tembok kerja, atau dijadikan latar belakang handphone, boleh ya. Mau taruh di tempat make up juga boleh. Dimanapun kamu paling sering lihat, taruh di situ tuh ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu sadar bahwa ya juga ya kalau gitu. Saya ngapain selama ini ngejar-ngejar mulu? Bener juga nih, iya kan? Lebih baik saya bahagiain diri saya dulu deh. Karena apa yang dikatakan Mbak Siti Nurdianti bilang ini bener, ini relate. Dulu saya pernah mengejar malah nggak dapet-dapet. Tapi begitu saya bahagiain diri saya sebelum mendapatkan, malah dapet yang saya mau dulu dengan mudah. Itu fakta teman-teman, kenyataan. Oke, jadi materi berlian di hari ini tolong kamu tonton berulang kali dan seperti biasa permintaan saya sepele. Lihat. Lihat video ini, nah tolong kamu klik jempol ke atasnya, silahkan. Sudah? Terima kasih. Jempol ke atas kamu bisa menyelamatkan banyak banget orang. Di luar sana banyak orang yang putus asa sama seperti kamu. Di luar sana banyak orang yang depresi karena mereka nggak tahu ilmu sederhana tapi berlian ini. Biarkan video ini menyebar kepada mereka ya. Sebarkan link video ini kepada mereka atau paling sederhana cukup kamu klik jempol ke atasnya aja, oke? Terima kasih ya. Saya doakan hidup kamu semakin bahagia dan semakin memahami bahwa ternyata Tuhan itu sayang banget loh sama kamu. Sayang banget sama kita, itu kenyataan dan itu fakta. Oke, terima kasih. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu, tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.